Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham consumer gitu ya. Jadi ini adalah saham yang salah satu saham fundamental juga gitu ya. Cuman kelihatannya ada kesempatan untuk break dari si sideways-nya. Jadi sideways-nya udah cukup lama banget gitu ya. Cuman kelihatannya apakah bisa untuk menembus sideways-nya atau tidak gitu. Dan saham ini adalah saham ini ya, saham Cleo. Jadi kalau kita weekly ini udah kelihatan. Nah, dia udah cukup lama dan ini udah break sebetulnya kan, kelihatan kan maksudnya. Nah, kalau kita misalnya tarik trendline ini, nah tarik trendline ini sebetulnya dia udah break di sininya, dan di sini ada VCP tentunya. Yang kita cari-cari ya selalu VCP gitu ya. Nah, apakah si VCP ini bisa bertahan lama atau tidak gitu ya, ini susah. Coba kita lihat yang tail-tailnya. Nah, jadi ada dua nih si ini teh ya. Kalau kita liatin si body-bodinya, dia udah break di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini cukup solid karena banyak sekali disentuh. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Sini udah sempat ditembus tapi banyak false break seperti ini. Kita lihat nih si daily-nya. Dan tentunya si saham-saham consumer yang lain pun udah mulai gerak gitu ya, si Indofood, ICBP, Unilever gitu. Dan ini yang menjadi sebuah peluang gitu untuk si saham-saham seperti si Cleo ini juga. Ini yang jadinya agak gerak. Siap. Nah, jadi kebiasaannya ya kalau major break tuh dia akan ada yang namanya si trend lainnya yang udah cukup lama gitu, yang jadi resistennya tentunya. Nah, ini sebetulnya ya kalau dia bisa ngebreak ini aja gitu ya, 484, 485 dengan volume yang cukup lumayan, kelihatannya menarik nih gitu untuk dibeli. Volatilitasnya udah single digit ya, udah 8%-an. Sebetulnya di sini dia sempat mantul nih sekali. Ini volatilitas terakhir 3,4%. Jadi sangat menarik sih gitu ya kalau memang dia bisa break gitu. Jadi ya tunggu aja gitu. Cuman nunggu breaknya itu yang kadang membuat kita tidak sabar gitu ya. Jadi ini sebetulnya ya sangat-sangat menarik untuk diikuti. Nah, jadi si Keo ini adalah grupnya si siapa? Apian ya. Hermanto Tanoko itu. Tanoko ya mungkin itulah gitu ya. Jadi si bosnya tuh kelihatannya dia seorang public figure yang cukup dan senang berbagi gitu ya tentang bisnis, tentang apa gitu. Jadi banyak podcastnya, banyak orang juga jalan-jalan ke pabriknya gitu. Jadi benar-benar terbuka banget sih gitu sih ini. Kita lihat, tuh dia terus berinovasi ya kelihatannya, generasi kedua, dan dia cukup apa namanya, ya cukup cukup ngerti tentang hal-hal kayak gini. Oh, panel surya apa gitu ya, mungkin jadi kelihatannya cukup inovatif juga nih. Oh, ini dapat dapat modal kerja dari BNI, dia nambah utang nih, berarti nambah utang 350 miliar. Nggak masalah sih nambah utang, kalau dia sudah setujui bank berarti mampu bayar gitu ya, udah jelas. Terus udah jelas juga nih, oh, uangnya buat kemana gitu. Dia baru bayar dividen RUPS. Oh, laba bersih. Nih dia. Nah, kan dia laba bersihnya cuma naik 10%. Jadi perusahaan yang stabil. P ratio sebetulnya udah cukup mahal ya, tapi saham consumer biasa memang seperti ini gitu. Jadi jangan takut dengan P ratio, karena P ratio yang tadinya mahal bisa menjadi sangat mahal. Omsetnya meningkat 30%, sedangkan laba kotor naik 14,3%. Nah, jadi si
ini ya, waktu bagus pendapatan meningkat, laba kotor meningkat, operasinya lebih oke gitu. Cuman ini non operasional costnya yang mungkin bertambah gitu ya. Cuman ini juga kan dia juga naik gitu ya laba bersihnya. Jadi untuk si laporan keuangannya dia cukup dan sangat-sangat stabil gitu. Ini analisa Unilever aja. Unilever udah break duluan gitu ya. Kita tunggu ICBP juga kemarin udah break. Yang masih belum ini INDF gitu. Kalau kalian mau mencoba. Ini juga sama tuh ya. Dia ya stabil gitu ya kenaikannya. Laba bersih naik 14,6%, sekitar segitulah. Cuman untuk perusahaan seperti ini gitu ya, yang dicari memang itu sustainable growth, selama dia bisa sustain terus naik terus, ya itulah yang sangat menjadikan ini sangat menarik. Oh ya, ini saya ingat nih, sebutnya tuh TAN Corp, TANCORPS gitu ya, grupnya TAN Nobel Group lah gitu. Oke, jadi kalau kita lihat lagi si sahamnya gitu, memang si ini tuh banyak yang seperti ini ya, cuman ini memang nggak ada proper VCP yang break. VCP-nya masih belum terlalu kuat, di sini sempat break tapi false break, turun lagi, wah turunnya cukup dalam, terus naik lagi nih, ditahan lagi. Nah di sini dia barulah membentuk si higher low gitu, higher low lagi. Nah sini higher low tapi di sini ada lower low, lower low, lower low. Di sini lower low, lower low, lower low. Di sini dia udah stop, higher low, higher low, higher low. Nah itulah kenapa menjadikan si ini ya berbeda gitu ya. Sekarang tinggal tunggu aja break, kalau bisa break kelihatannya peluang menjadi saham juara sih, harusnya bisa gitu ya, si saham ini. Ini saham weekly-nya nih, kita lihat daily. Jadi kadang kalau yang lihat saham gitu ya, sebetulnya ini kan masih belum nih, ini ada violation ya, dia masih downtrend, belum confirm stage to uptrend. Tapi ya nggak tahu ya, memang seharusnya sih kita juga nunggu sih konfirmasi uptrend dulu gitu ya. Cuman kan ini ya dari sideways, siapa tahu bisa berubah jadi uptrend, dan kelihatannya kan tipis nih. Terus si MA50 udah mulai naik, MA150 kayaknya nggak lama ya nyusul juga ke atas gitu. Nah seperti itu. Jadi ini ya semoga lah gitu ya bisa membawa keuntungan untuk kita semua. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.